Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Singkatnya, kalau bulan di Sagittarius ketemu dengan Chiron di Aries dalam bentuk trine, ini adalah saatnya kita mengambil inti dari permasalahannya dan mencoba mengatasi masalah ini bersama secara dewasa lah. Kita jangan ambil sikap seperti anak kecil yang mau menang sendiri, karena itu udah nggak relevan lagi hari ini. Dan ketika kita mau berbesar hati sebagai orang dewasa, orang yang lebih kuat, mencoba mengalah, tapi bukan kalah ya, mengalah untuk mencari titik temu, maka sesuatu yang besar itu bisa terjadi. Dan ini biasanya ada kaitannya dengan perjanjian masa lalu yang memang ada konflik, ada yang perlu diperbaiki. Kalau saya melihat ini tidak harus sesuatu yang besar. Jadi misalnya kayak kita bersahabat dengan seseorang, somehow pernah satu kali dia menyebutkan atau mengatakan sesuatu yang membuat saya tersinggung dan males gitu ya, udah cukup lama gitu kan, akhirnya nggak bicara lagi, nggak musuhan juga, cuman lagi nggak mood aja. Kalau kita berbesar hati untuk mulai, untuk katakanlah untuk say hi, menanyakan kabarnya, itu semua tiba-tiba berubah menjadi kayak nggak ada apa-apa lagi, yang tadinya awkward gitu ya, menjadi super oke gitu, super oke. Tapi memang kita harus mampu mengenyampingkan perasaan bahwa kita itu kalah gitu. Dan menurut saya justru kebesaran hati kita, merasa kita lebih kaya, tanda petik ya, ada Ceres di sini, kita lebih kaya, tanda petik. Yuk, misalnya nanti saya kirimin makanan ya, karena ini kan masih era PPKM ya. Nanti saya kirimin, saya lagi masak ini ikan apa peda misalnya, mau dikirimin nggak? Terus di sana kan pastinya tadinya ini apa sih, tapi masa saya nolak sih, dia udah masak juga, iya ya kirimin aja. Terus somehow komunikasi itu bisa berlangsung kembali. Jadi ada hal yang diperbaiki pada hari ini. Ya, jadi ketika kita pernah pray ya, tanda petik, dari komunikasi yang tadinya kita nganggap take it for granted bahwa dia teman kita tuh kita bisa seenak-enaknya ngomong gitu ya. Setelah situasi berlalu, nggak bicara cukup lama, itu semua udah berubah. Jadi tingkat respect kita juga berbeda. Jadi walaupun kita dekat lagi seperti lalu, yang beda adalah kita lebih menghormati, kita lebih hati-hati dalam berkata-kata. Itu sih yang terlihat di sini. Ya, anyway, ini kayaknya kalau dari penggambaran sini ya, setelah semuanya kemudian menjadi baik kembali, kita berteman lagi, hahaha lagi, berproses lagi bersama, somehow ujiannya belum selesai ya, karena ada gambar musang di sini, entah ujian atau kemudian bukan ujian. Jadi artinya kita nggak dicoba lagi dengan mulut kita yang nggak ada remnya gitu ya. Tapi ternyata setelah kita ngomong lagi tuh kayak, oh ternyata tuh dia situasinya kayak gitu. Jadi kenapa dulu dia misalnya jadi sengit banget, itu barangkali bukan karena saya, tapi dia sedang memendam masalah. Dan selama kita tidak bicara, sepertinya memang ada hal lain yang dia mungkin butuh bantuan saya. Setidaknya saya sebagai pendengar yang baik ya. Jadi thank God gitu loh, bisa ngobrol lagi dan bisa memiliki sesuatu, karena yang paling berharga dari sini adalah pertemanannya. Jadi misalnya seperti itu. Kalau dari satu kartu kristal ini, Aqua Aura Quartz, ini kartu yang jumping ya. Connecting to infinite potential, a renewed sense of purpose, wonder and awe. Jadi ini sama tadi ceritanya. Jadi renewed, ada sesuatu yang diperbarui. Ya, tadi sebenarnya ini ada fungsi dari Chiron yang trine dengan bulan ya. Jadi kalau dijelaskan kenapa itu muncul ya, somehow ada penjelasannya di langit juga gitu. Nah, kalau di sini moon energy, surrender to natural ebb and flow if you're feeling confused.
Iya, jadi kalau menurut saya energinya ini ada rentang waktu tertentu ketika mood kita, emosi kita, proses berpikir kita biarkan bergulir tanpa harus mengambil satu keputusan. Tapi itu kan posisinya masa lalu. Current situationnya new beginnings, masih sama ceritanya dengan tadi. Jadi ketika kontak lagi, ketemu lagi, ada hal yang diperbarui, maka kita memang mulai dengan hubungan a new slate gitu ya, piring baru lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini karena near future-nya adalah go outside, it's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel one with your wherever you are and feel at one with your habitat. Habitat itu kan tempatnya kita, jadi saya juga agak confused ini maksudnya apa. Saya baru sekali ini mendapatkan kartu go outside, tapi kalau menurut saya kalau kita kembali ke cerita tadi, kita kontak kembali dengan teman-teman kita yang sempat terputus karena satu dan lain hal, ada komplikasi, tapi somehow kita udah diperbaiki dan udah kita lupakan semua disagreementnya, karena kita sebenarnya menjunjung tinggi nilai kebersamaan, nilai pertemanan, nilai saling bantu kita ketika masing-masing punya masalah. Go outside ini sepertinya ini akan ada new adventure, jadi kayaknya mungkin sama dengan gambar musang ini, sesuatu yang kita belum tahu, somehow ada sesuatu yang kita belum tahu, tapi jangan berhenti di sini ya. Kenali lebih jauh lagi posisi kita, posisinya dia, karena tadi ada kata habitat di situ. Kalau kita ambil dari tarotnya, oke. Practical, cautious, student, new job or project. Jadi sama ya, new startnya sama. Ini kan situasi. Jadi tadi kan yang di tengah juga new beginnings ya. Kreatif, independent. Nah, karena ini challenge, maka sebenarnya kita perlu mengembangkan satu hal yang baru ya. Walaupun kita mulai ada hal yang benar-benar baru dan kita mungkin masih terjebak di situasi seperti dulu lagi, which is sebenarnya seharusnya berubah. Advice-nya adalah ini advice. Ya, kalau di sini sebagai advice adalah jangan seenaknya sendiri ya, karena kalau yang Nine of Cups berdiri itu kan yang penting kita happy sendiri, enggak. Jadi kita perhatikan juga apa kebutuhan luar. Tapi gitu ya. Tapi kita juga perlu untuk memastikan bahwa ini semua tidak keluar batas dan kembali ke situasi seperti dulu lagi, di mana kemungkinan salah satu pihak harus memberi lebih daripada yang lain, atau salah satu pihak ngomongnya nggak keruan dan yang lainnya agak nggak enak hati untuk mengatakan, kamu jangan ngomong gitu dong, itu kasar, itu menyinggung perasaan saya, seperti itu. Dan barangkali karena itu belum sepenuhnya berubah, masih dia dengan seenaknya ngomong sembarangan, kita mulai defensif lagi. Kalau yang saya lihat begitu. Jadi paling nggak ada kesempatan membuka diri lagi, tapi hasilnya apakah kemudian bisa masuk ke situasi yang lebih baru yang saling menghormati atau tidak, itu belum tentu. Tergantung kita, tergantung dia. Pantas nggak dia dikasih perhatian kita. When you are in the present moment, you are completely safe. Tapi sih diingetin apapun ya, mungkin kita punya trauma juga kali ya, punya males ya aku kalau sama dia kadang-kadang pulang rasanya senyum sih teman, ada sesuatu yang membuat saya nggak senyum juga gitu, tapi sebenarnya you are safe. Jadi barangkali ini termasuk resiko yang perlu kita hadapi dengan berani, dan kita tidak perlu terlalu sensitif barangkali, karena completely safe kan artinya walaupun kita merasa agak gimana gitu, tapi we're just fine. Dan mungkin kita memang harus berani masuk ke teritori baru yang mungkin ada kesempatan, ada kemungkinan kita menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya nyaman, but somehow ini termasuk jalan ya, jalan menuju arah yang baru, yang kita baru teritori baru yang kita akan masuki kemudian, maybe something like that. Ada orang yang ngomongnya gimana, males banget, tapi just be cool gitu ya, nggak usah dimasukin hati, nggak usah dianggap sebagai satu serangan. Jadi ya, fokus ke hal baru dan mungkin akan ada hal yang menyenangkan di depan, maybe gitu ya. Live in the moment. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.